sampaikan. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, Mikael. Harapan saya, Bu, mendapatkan pengalaman belajar yang seru, Bu. Pengalaman belajar yang seru. Ada lagi, Nak? Saya, Bu. Ya, Sri? Harapan saya mendapatkan ilmu, Bu. Mendapatkan ilmu. Jadi kita datang ke sekolah harus ada harapannya. Iya kan? Belajar di sekolah dan pulang membawa ilmu. Nah, apa sih kesulitan dalam belajar IPA anak-anak? Saya, Bu. Ya, Nani? Banyak hafalan materinya, Bu. Banyak hafalan materinya. Ada lagi, Nak? Saya, Bu. Oh, Tessa. Banyak kata-kata yang baru, Bu. Banyak kata-kata yang baru. Tapi anak-anak, kesulitan itu akan menjadi mudah kalau kita benar-benar atau giat belajar. Yang sulit menjadi mudah. Oke anak-anak, kita sebagai wujud rasa nasionalisme, kita bernyanyi dulu. Semua berdiri anak-anak. Dengarkan alunan musik yang sedang Ibu putar agar kalian merasa rileks dan fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Lihat ke depan, fokus ke depan. Bagaimana perasaannya anak-anak? Tenang? Tenang, Bu. Rileks? Rileks, Bu. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah kita sepakati, ya, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas kita, ya, dan kalian menjawab ya nak apa yang Ibu tanyakan. Apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Mendengarkan dan memperhatikan, Bu.
Benar. Apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Tertib dan menghargai pendapat teman, Bu. Tertib dan menghargai pendapat teman. Apa yang harus dilakukan ketika ada yang sedang presentasi ke depan? Mendengarkan dan memberi umpan balik positif, Bu. Ya, mendengarkan dan memberikan umpan balik yang positif. Bagus. Baiklah anak-anak, Ibu mau bertanya nih. Minggu lalu pelajaran IPAS kita mengenai apa anak-anak? Sistem gerak, Bu. Sistem gerak. Tubuh kita kalau mau bergerak memerlukan energi. Energi berasal dari makanan dan minuman yang kita makan sehari-hari. Makanya tubuh kita bisa bergerak. Ya anak-anak, topik kita hari ini dari bab 6, topik A. Apa jadinya jika tidak ada energi? Apa tadi? Apa jadinya jika tidak ada energi? Jadi tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menguraikan manfaat energi fosil dalam kehidupan. Peserta didik dapat menganalisis perubahan energi. Peserta didik dapat menentukan jenis-jenis energi dan penggunaannya dalam kehidupan. Ibu mau bertanya nih, apa peran energi bagi kehidupan kita? Saya, Bu. Ya Sri? Sebagai sumber tenaga, Bu. Sebagai sumber tenaga. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Mikael? Menghidupkan lampu, Bu. Menghidupkan lampu. Apa lagi? Saya, Bu, menghidupkan alat elektronik, Bu. Menghidupkan alat-alat elektronik. Iya, itulah peran energi bagi kehidupan. Jadi kalau menghidupkan alat-alat elektronik itu energi apa, Nak? Energi listrik, Bu. Energi Listrik, Bu. bagus. Satu lagi, mengapa energi sangat penting bagi kehidupan kita? Saya, Bu, Ya, Marcel? kalau tidak ada energi, badan menjadi lemas, Bu. Iya, badan kita menjadi lemas. Kita kalau nggak makan dan minum, tidak ada energi kita, maka badan kita lemas. Ada lagi, Nak? Saya, Bu. Ya, Nak? Karena kalau tidak ada energi, maka tidak bisa beraktivitas, Bu. Iya, tidak bisa beraktivitas. Tidak ada energi dalam tubuh kita, jadi tidak bisa beraktivitas. Ada lagi, Nak? Saya, Bu. Ya, Nur? Karena kalau tidak ada energi, maka tidak ada penerangan pada malam hari, Bu. Tidak ada penerangan pada malam hari. Energi apa itu penerangan? Energi Listrik. Energi listrik. Baiklah anak-anak. Jadi ada penilaian yang akan Ibu nilai untuk pembelajaran ini. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Yang kedua adalah pengetahuan, penilaian pengetahuan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan pada saat kamu sedang berdiskusi. Yang keempat adalah penilaian kinerja pada saat kamu presentasi ke depan. Pada saat presentasi ke depan, Ibu akan membuat penilaian kinerja pada kelompok masing-masing. Baiklah anak-anak, kita akan melihat video pembelajaran. Masa jalan-jalan atau nonton YouTube di HP, buat listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja?
Sayangnya tentu aja enggak, karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang gak tinggal di tempat-tempat ini, kita gak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun gak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listrik yang berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap gak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah ini gak kayak Instagram mantan yang kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Tapi, akankah alam bakal kembali ke kondisi semula? Jadi sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya enggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatiin. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun tidak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepaskan atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu, bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Gak cuma menggunakan emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi pembakaran energi fosil. Atau artinya itu hampir setara sama populasi Jakarta. Sungguh mengerikan. Oke, jadi nanti emisi itu kan emang bisa jadi ke awal. Yang pastinya setelah itu kita juga harusnya aktif ngebersihin atmosfer kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai dari diri kita dulu. Kayak pakai kendaraan umum, penting bagaimana sampahnya surya di atap rumah, dan gak lupa ngirit listrik. Tentu saja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan mengembangin energi terbarukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih. Kok bisa? Video kontennya lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke. Oke, kita sudah melihat video pembelajaran ya tentang energi fosil. Nah, Ibu mau bertanya pada kalian ya, Nak. Apa yang kalian temukan pada video? Saya, Bu, Ya, Nak? dampak negatif dari energi fosil, Bu. Iya, dampak negatif dari energi fosil. Nah, kira-kira apa dampak negatif pada energi fosil? Terjadinya
pencemaran udara. Terjadi pencemaran udara. Ada lagi? Saya Bu, Ya nak? manfaat dari energi fosil Bu. Iya, manfaat dari energi fosil. Selain berdampak, ya, selain ada dampaknya, ada juga manfaatnya. Yang kedua, apakah energi fosil mempunyai dampak negatif bagi bumi? Saya Bu, Ya, Nak? pencemaran udara Bu. Iya, pencemaran udara. Ada lagi nak? Saya Bu, Ya nak? mengakibatkan penyakit Bu. Mengakibatkan penyakit. Kira-kira Nina, penyakit apa yang akan terjadi? Batuk. Iya, udara, pencemaran udara, udaranya yang kotor, mengakibatkan penyakit batuk. Bagaimana jadinya jika kita musnahkan seluruh energi fosil? Saya Bu, Iya nak? gelap pada malam hari Bu. Gelap pada malam hari. Berarti energi listrik tidak ada, ya karena makanya menjadi gelap. Kalau ada energi listrik, maka jalan pada malam hari akan terang. Ada lagi nak? Saya Bu, Ya nak? sulit beraktivitas Bu. Iya, sulit untuk beraktivitas, ya. Kalau kita musnahkan energi fosil atau seluruh energi fosil, maka tidak bisa beraktivitas atau sulit beraktivitas. Baiklah anak-anak, mari lihat ke depan. Nah, energi fosil, energi yang berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat. Misalnya apa nak? Sama-sama. Batu bara, minyak bumi, gas alam. Bagus. Contoh penggunaan energi fosil. Ya, yang pertama transportasi. Ya, untuk apa nak? Bahan bakar kendaraan bermotor. Kalau di rumah tangga, untuk penggunaannya memasak, memanaskan air, dan penerangan. Pembangkit listrik, penggunaannya untuk menghasilkan listrik untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Kalau industri, pengolahan bahan baku, pemanasan, dan pendinginan. Bagus. Jadi inilah jenis energi, ya. Ada energi mekanik, ada energi termal, ada energi kimia, ada energi nuklir. Macam-macam energi fosil seperti mekanik, contohnya apa nak? Mendorong meja, mengangkat meja, apalagi mendorong kursi, mengangkat kursi, atau mendorong lemari. Kalau contoh energi termal bagaimana nak? Menghidupkan lilin, menghidupkan kompor. Kalau contoh energi kimia misalnya batu baterai dan batu aki. Kalau nuklir, iya, PLTN. Apa tuh panjangannya? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Baiklah anak-anak, video selanjutnya dilihat dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG.
Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Nah, tadi di video pembelajaran pertama kita melihat tentang energi fosil, ya kan? Yang kedua ini tentang apa, Nak? Perubahan energi. Nah, perubahan energi seperti energi listrik menjadi energi gerak, misalnya apa nih? Kipas angin. Kalau energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik menjadi energi
pembelajaran kita ini. Selamat pagi anak-anak.